Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 OTKP? Jumpa lagi dengan Budian dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan sistem pengadaan pegawai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk mengawali pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama supaya apa-apa yang saya sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu nanti diharapkan setelah Budian menjelaskan materi ini, kalian bisa menerapkan rencana atau formasi kebutuhan pegawai. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pegawai di lingkungan pemerintahan yang efektif dan efisien, pegawai dituntut untuk bekerja secara profesional. Namun, pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, setiap penyelenggaraan organisasi baik di perusahaan maupun instansi pemerintahan perlu melakukan penyusunan formasi bagi satuan-satuan organisasi yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai. Formasi yang terdapat pada masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. A. Sistem penyusunan formasi. Apa sih pengertian formasi itu? Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Sistem penyusunan formasi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sistem sama. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. 2. Sistem ruang lingkup. Sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu instansi. Meskipun teknologi pada saat ini sudah canggih, karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu instansi, maka diperlukan berbagai sistem kepegawaian seperti sistem penyusunan formasi. Adapun jenis-jenis sistem formasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi kawan atau patronage system. Artinya adalah suatu sistem kepegawaian yang bersifat subjektif, yaitu pengangkatan seorang pegawai berdasarkan atas hubungan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan yang diangkat. Sistem kepegawaian yang subjektif ini dapat dibedakan antara yang bersifat politis dengan yang bersifat non-politis. 2. Sistem informasi kecakapan atau merit system, yaitu sistem kepegawaian yang bersifat objektif. Artinya, pengangkatan seorang pegawai didasarkan pada kecakapan yang dimilikinya. Ukuran awal untuk mengetahui kecakapan seseorang calon pegawai antara lain ijazah yang dimiliki atau hasil tes yang dicapainya. Dalam praktik kepegawaian, sistem ini bukan saja digunakan pada pengangkatan pertama seorang pegawai, tetapi juga pada proses kepegawaian berikutnya, antara lain untuk menentukan kenaikan gaji, kenaikan pangkat atau tingkat, dan sebagainya. 3. Sistem informasi karir atau career system. Menurut sistem karir, seorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapan.
Kesempatan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan terbuka selama pegawai mampu bekerja. Pangkatnya pun dapat dinaikkan setinggi mungkin. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepegawaian yang berdasarkan kecakapan. 4. Spoil system, yaitu pengangkatan pegawai pada sistem ini yang didasarkan atas keanggotaan partai. Sistem ini sudah sangat tua dan sudah banyak negara yang tidak menggunakan sistem ini karena kurang memperhatikan faktor kecakapan yang sangat penting bagi tercapainya efisiensi kerja. 5. Nepotism system. Sistem nepotisme adalah pengangkatan pegawai lebih didasarkan pada hubungan keluarga, saudara, dan teman dekat. B. Analisis kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai di perusahaan swasta maupun di lingkungan dinas pemerintah akan selalu bertambah seiring berkembangnya institusi yang menaungi. Perkembangan perusahaan atau institusi-institusi ini juga pada akhirnya akan membutuhkan pegawai baru untuk mengisi unit bagian yang semakin banyak. Untuk merekrut pegawai, terdapat beberapa hal yang harus dicermati mengenai analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkesinambungan. Pengertian analisis jabatan adalah suatu kegiatan atau proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala faktor yang ditentukan untuk menentukan jumlah dan susunan informasi mengenai jabatan. Analisis jabatan meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uraian jabatan atau juga disebut dengan job description atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, kualifikasi jabatan atau job qualification atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya pendidikan atau kecakapan tertentu. Yang ketiga, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, dan jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan. Ini adalah contoh gambar daftar formasi pegawai, yaitu ini ada iklan lowongan untuk CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kita lihat bersama-sama. Formasi yang dibutuhkan adalah 450 orang. Ini kalau untuk CPNS, calon CPNS atau calon pegawai negeri sipil tersebut harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, salah satu syaratnya ya. Jadi ini dibuka formasi dengan jumlah 450 ini untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menduduki jabatan fungsional calon jaksa. Nanti kalau misalkan diterima, dia akan berada di golongan 3A dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah sarjana ilmu hukum. Lalu yang kedua, ini formasi yang dibutuhkan 38 orang dengan jabatan fungsional calon auditor, golongannya 3A, kualifikasi pendidikan S1 ekonomi atau akuntansi. Yang ketiga, ini jumlah yang dibutuhkan adalah 38 orang dengan jabatan fungsional calon peranata komputer, golongan 2C, kualifikasi pendidikannya D3 komputer. Yang keempat, jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 38 orang dengan jabatan fungsional calon auditor, golongannya nanti 2C, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah D3 ekonomi atau akuntansi.
Yang kelima, ini jumlah yang dibutuhkan lumayan banyak juga, 436 orang. Jabatannya adalah pegawai tahanan atau sipir, penyiap barang bukti, pengemudi, dan caraka. Ada yang tahu apa itu caraka? Caraka itu seperti kurir atau OB, ya. Jadi dengan golongan 2A, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah SLTA atau sederajat. Atau sederajat ini maksudnya yang setara termasuk lulusan SMK. Terima kasih, demikian tadi untuk pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Seperti biasa, setiap pertanyaan dapat kalian sampaikan langsung via WhatsApp atau voice note. Dan yang terakhir ini ada soal-soal latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Ini ada 8 ya. Jadi nanti dengan harapan kalau kalian menjawab ke-8 pertanyaan ini, kalian sudah bisa membedakan masing-masing pengertiannya. Demikian pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Budian mohon maaf. Untuk tugas seperti biasa saya tunggu paling lambat pukul 15 hari ini juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.